pagi anak kami semua kelas 1. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat dong? Iya. Bapak harap anak kami dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Oke? Semangat dong. Iya. Oke, hari ini kita kembali belajar komputer. Nah, minggu lalu di modul 1, kalau nggak salah ada catatan kan? Sudah catat belum? Sudah ditulis belum di buku catatannya? Sudah. Oke, bagus yang sudah ya. Yang belum segera dicatat nah ya, supaya nanti ketika ujian kalian bisa gampang untuk belajarnya. Tidak cari-cari lagi modul di mana, modulnya hilang atau apa ya kan. Nah, jadi lamannya daripada membelajarnya. Jadi yang belum mencatat silakan dicatat sekarang. Yang sudah mencatat bagus sekali, Bapak kasih jempol ya yang sudah mencatat catatannya ya. Oke, nah sekarang mau tanya, catatan kita minggu lalu judulnya apa ya? Ayo, masih ingat? Ayo yang lupa coba dibuka dulu buku catatannya yuk. Ayo semua buka buku catatannya. Minggu lalu catatan kita tentang apa ya? Tentang judulnya? Iya, bagus sekali, tentang alat teknologi. Iya. Nah, hari ini Bapak mau jelasin catatan kita yang minggu lalu, catatan 1 namanya ya kan? Catatan 1 tentang alat teknologi ya. Jadi Bapak mau jelasin, kemudian nanti kita ada latihan. Latihannya dari mana? Nanti lihat di modul. Oke? Nah, sekarang silakan dengarkan penjelasan Bapak ini ya. Materi komputer kita hari ini adalah tentang alat teknologi. Sesuai dengan catatan pertama kita, judulnya tentang alat teknologi. Nah, kalau bicara tentang alat teknologi, teknologi yang terbayang di pikiran Bapak adalah tentang robot-robot, bener nggak? Oh iya, bener ya, salah satunya yang tentang teknologi itu tentang robot-robot. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana tentang alat teknologi itu dijelaskan oleh beberapa robot. Bagaimana Pak? Oke, kita lihat ya. Oke, nah pada suatu hari ada robot A menanya gini, apa itu alat teknologi? Kemudian ada robot B menjawab gini, alat teknologi itu adalah semua benda yang dapat digunakan untuk memudahkan manusia. Oh, berarti semua yang memudahkan manusia itu disebut alat teknologi. Iya dong. Iya. Oke. Nah, contohnya apa saja? Banyak. Contohnya ada handphone, ada mobil, memudahkan untuk bergerak, misalnya mobil, sepeda, kereta, macam-macam ya, itu disebut sebagai alat teknologi. Oke, kemudian robot A nanya lagi. Ini namanya robot A ya. Teknologi itu sebenarnya dibuat oleh siapa sih? Oke, dijawab sama robot B-nya. Teknologi itu dibuat oleh manusia, termasuk kita para robot dibuat oleh manusia. Nah, kenapa manusia bisa buat? Karena manusia itu memiliki pikiran untuk berinovasi dan membuat satu teknologi, satu alat yang memudahkan manusia. Oke? Nah, jadi teknologi itu dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Oke. Nah, kemudian ada lagi robot C nanya lagi. Dia bingung. Dia nanya, apa sih kegunaan teknologi? Nah, kemudian bisa jawab nggak kira-kira robot yang lain? Oh, bisa ternyata. Ada robot ini, robot D, dia bingung apa ya jawabannya. Dia pertama mikir dulu apa mau jawab apa ya. Nah, kemudian akhirnya dia dapat jawaban. Nah, ternyata teknologi itu digunakan untuk memudahkan manusia. Memudahkan siapa? Memudahkan manusia. Oke. Nah, yuk kita baca sama-sama yuk. Yang di bawahnya sini yuk. 1, 2, 3. Teknologi digunakan untuk memudahkan manusia. Jadi teknologi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk memudahkan siapa? Manusia juga. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat teknologi komunikasi. Nah, tadi cuma alat teknologi saja kan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat komunikasi atau alat teknologi komunikasi. Apa sih itu maksudnya? Oke, kita lihat yuk. Alat teknologi komunikasi adalah alat yang digunakan untuk berbicara dengan orang lain. Contohnya ini, ada si A, si Andi mau berbicara dengan si C, si Citra misalnya. Nah, dia menggunakan apa ini? Menggunakan ada semacam toa ya kan? Nah, mungkin ini jaraknya jauh misalnya mungkin. Jadi nggak kedengar sama si Citra, jadi dia harus pakai toa. Oke? Nah, apa saja sih alat komunikasi itu yang ada di sekitar kita? Yang pertama itu ada telepon atau handphone.
Pernah lihat telepon nggak? Oke, mungkin anak-anak kami kelas 1 mungkin ada yang belum pernah lihat telepon ya. Telepon tuh bentuknya seperti ini loh nak. Ini ya, dia ada gagangnya, kemudian ada kabelnya, dan ada tombol-tombolnya seperti ini. Nah, kalau sekarang sudah jarang muncul telepon, yang ada muncul adalah handphone seperti ini. Nah, kenapa? Karena handphone lebih kecil bentuknya, bisa dibawa-bawa dan bisa untuk berbagai keperluan, gak cuma untuk nelpon, ya kan? Nah, biasanya handphone tuh digunakan untuk apa? Untuk menelepon kawan, menelepon saudara. Nah, jadi telepon tuh gunanya untuk menelepon. Yuk kita bahas sama-sama yuk. Gunanya yuk. 1, 2, 3. Telepon gunanya untuk menelepon. Oke, bagus sekali anak-anak. Oke, berikutnya alat komunikasi yang lain apa ya? Nah, sebelum kita masuk ke alat komunikasi yang lain, sebenarnya telepon itu gunanya, atau handphone itu gunanya untuk apa? Untuk berbicara dengan orang yang jauh jaraknya. Misalnya ada anak kelas 1A, dia tinggal di Medan, oke? Kemudian dia mau berbicara sama kawannya yang ada di Jakarta. Nah, apakah anak dari kelas 1A ini harus pergi ke Jakarta cuma untuk ngomong misalnya selamat pagi? Tidak, kan jauh kali, habis ongkos dia kan. Nah, jadi dia bisa berbicara dengan temannya di Jakarta dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan telepon atau handphone, ya kan? Nah, atau misalnya mau berbicara ke Amerika misalnya. Wah, jauh kali kan kalau ke Amerika kan, naik pesawat bisa berapa hari itu. Nah, jadi dari Medan bisa ngomong ke Amerika dengan menggunakan telepon atau handphone. Dari Jakarta bisa ngomong ke Amerika dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan telepon atau handphone. Oke, berarti luar biasa sekali kan? Oke. Nah, tahu nggak siapa penemu telepon? Oke, mungkin ada yang udah tahu ya. Ya, penemu telepon itu adalah Alexander Graham Bell. Oke, nah alat berikutnya adalah televisi. Nah, ini mungkin paling favorit buat anak kami semuanya ya. Siapa yang suka nonton? Oh, pasti semuanya dong. Ya, Bapak juga suka nonton. Nah, televisi bentuknya seperti apa? Ini televisi yang jadul, yang lama-lama, yang sudah lama sekali, yang bentuk ada antena 2, terus ada mejanya, terus dia ada tombol-tombol. Ini televisi yang lama sekali ya. Nah, kalau sekarang televisinya sekarang sudah tipis-tipis semua. Kalau ini ini dulu televisinya tebal-tebal, besar-besar, ngangkatnya harus 2 orang. Kalau ini televisi sekarang sudah tipis-tipis, bisa diangkat oleh 1 orang. Nah, yuk kita bahas sama-sama yuk. Apa sih gunanya televisi? Yuk. 1, 2, 3. Kita menonton di televisi. Sekali lagi yuk, kita ulangi yuk. Kita bahas sama-sama yuk. Kita menonton di televisi. Iya, jadi anak kami semuanya pasti suka dong nonton televisi. Bapak juga suka nonton film, nonton apa lagi, nonton berita. Nah, kenapa disebut sebagai alat komunikasi? Karena dengan melihat berita di televisi, kita jadi dapat informasi, ya kan? Nah, alat berikutnya apa kira-kira? Ayo. Nah, betul sekali, alat berikutnya adalah kamera. Nah, alat komunikasi berikutnya adalah kamera. Nah, contoh ini, ketika ini kamera ya. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan, misalnya kita lihat ada tempat yang bagus nih, pasti mau kita foto, ya kan? Supaya disimpan, supaya nanti bisa dibuat kenang-kenangan. Nah, ini, atau misalnya ada acara di foto, ya kan? Nah, kamera sekarang mungkin agak besar untuk dibawa-bawa. Nah, sekarang selain menggunakan kamera seperti ini, kita juga bisa berfoto dengan menggunakan handphone. Jadi kita bisa berfoto, mengambil gambar dengan menggunakan kamera di handphone. Jadi sama-sama kamera, tapi bedanya kalau ini kamera digital atau kamera SLR, kalau ini kamera handphone. Jadi bisa menggunakan kamera biasa atau menggunakan kamera handphone. Bahkan nih bisa berfoto bareng teman-teman dengan menggunakan kamera. Nah, kenapa disebut sebagai alat komunikasi? Karena dengan menggunakan kamera, kita bisa menyimpan informasi. Misalnya saya pergi ke Brastagi, terus saya foto pemandangan di Brastagi, berarti kita sudah menyimpan informasi tentang
beras tagih. Nah, kemudian ketika orang lain melihat foto tersebut, berarti dia sudah memperoleh informasi kan? Nah, itu namanya sudah berkomunikasi. Makanya disebut kamera itu sebagai alat komunikasi. Oke? Nah, jadi alat untuk berfoto adalah kamera. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Alat untuk berfoto adalah kamera. Ya, kamera di sini bisa kamera yang biasa atau kamera di handphone. Oke. Ya. Selanjutnya apa ya kira-kira alat komunikasi berikutnya? Ayo. Oke, bagus sekali. Yang berikutnya yang terakhir adalah bel atau lonceng. Oke? Nah, gimana sih bentuk bel? Seperti ini anakku. Ini bentuk lonceng ya. Ini bentuk loncengnya bunyinya teng 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 teng. Nah, ini sering ada di sekolah, kemudian ada di gereja yang. Nah, kalau di gereja biasanya bentuknya besar sekali dan ditaruh di atas di apa namanya? Di bagian atas gereja kan, supaya terdengar sampai jauh, ya kan? Nah, kemudian ini bel di mana kira-kira? Yuk, ini bel di restoran ya. Kalau misalnya mau pesan tinggal tekan tining gitu kan. Nah, kemudian ini bel di mana yuk? Ini lonceng di sepeda. Nah, kenapa? Masih ingat gak bunyinya? Tahu nggak bunyi bel sepeda? Kring kring gitu kan? Nah, oke. Kemudian ini bel apa? Ini bel rumah yang kalau tekan misalnya bunyinya tet tet. Oke. Nah, ini bel rumah ini gunanya untuk kalau misalnya ada tamu mau datang. Nah, jadi kenapa bel disebut alat komunikasi? Karena ketika dia dibunyikan, dia memberikan satu informasi. Contohnya, ini bel gereja. Dan ketika dia dibunyikan berarti menginformasikan, memberitahu kalau sudah masuk gereja atau di sekolah. Ketika bel dibunyikan di sekolah berarti tahu itu artinya kita sudah masuk sekolah atau pulang sekolah, ya kan? Nah, kemudian kalau ini bel di restoran, artinya apa? Ketika dibunyikan, ketika ditekan, artinya ada pembeli yang mau membeli, atau ada di hotel misal ada pengunjung yang ingin memesan kamar hotel misalnya. Oke? Kemudian ini bel sepeda. Kenapa disebut alat komunikasi? Karena ketika dibunyikan, orang-orang di sekitar kita tahu, ih ada sepeda mau lewat. Jadi mereka bisa minggir daripada kita teriak-teriak capek kan. Misal kita teriak, woi 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 gitu kan. Masa kita naik sepeda dikit-dikit kita teriak, woi woi woi, pinggir 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 kan gak enak gitu kan. Mendingan kita pakai bel sepeda, lonceng sepeda ya. Itu lebih praktis dan tidak bikin tenggorokan kita sakit karena kita teriak-teriak terus kan. Setiap ada orang mau lewat, woi woi woi, pinggir minggir minggir gitu kan. Nah, oke. Nah, berikutnya ini bel rumah. Jadi ketika ada orang tamu datang, tamu tersebut memberikan informasi, saya mau masuk rumah, saya bel dulu, ting dong, ada orang di rumah nggak? Nah, alat komunikasi berikutnya apa ya kira-kira? Nah, mungkin ini nggak ada catatan kita karena nanti akan masuk ke materi berikutnya. Oke, alat komunikasi berikutnya adalah komputer yang kita pelajari selama setahun ini, yang mata pelajaran kita ya. Pelajaran apa ini kita belajar? Pelajaran komputer. Kenapa komputer disebut alat komunikasi? Karena dengan komputer kita bisa mendapatkan informasi misal dari internet, terus dari dari data-data orang lain, dari dikasih orang lain, atau misalnya kita bisa mengirim informasi misalnya melalui chatting misalnya chatting di Facebook. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan komputer atau laptop. Oke, sekarang kita review apa saja sih tadi alat komunikasi yang kita pelajari. Oke, yang pertama tadi apa? Telepon atau handphone. Yang kedua apa yuk? Yang kedua tadi apa? Yang kedua televisi. Yang ketiga kamera. Oke, yang keempat apa ya? Yang keempat adalah bel atau lonceng. Kemudian yang terakhir apa tadi ya? Yang barusan. Iya, bagus sekali. Komputer. Oke. Nah, sekarang kita lihat di modul. Ternyata ada latihan loh. Nah, latihannya
Bagaimana mengerjakannya? Oke, jadi latihannya ada 5 soal. Kalian bisa kerjakan di buku latihannya. Oh ya, satu lagi, untuk komputer kalian bisa dalam buku latihan dan PR-nya bisa digabung ya. Jadi satu buku saja untuk latihan dan PR-nya. Oke? Nah, latihannya ada 5 soal. Nanti kalian bisa baca catatannya untuk menjawabnya ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Untuk nomor 5 cara mengerjakannya begini nakku. Oke? Nah, caranya adalah, jadi pertanyaan nomor 5 adalah yang termasuk alat komunikasi adalah, oke kita lihat yuk. Gambar yang pertama, speaker. Speaker termasuk alat komunikasi enggak? Tidak, berarti bukan. Oke. Telepon termasuk alat komunikasi enggak? Oh iya, termasuk. Berarti nanti tulis telepon di sini. Tulis nama saja nak ya. Namanya saja, nama bendanya yang enggak ada gambar di bawah sini ya. Oke. Nah, kalau nggak ada gambarnya jangan tulis namanya. Misalnya tulis komputer, ada gambar komputer nggak sini? Nggak ada. Jadi tulis yang ada gambarnya saja ya, nama alat yang ada gambarnya. Kemudian nanti lihat lagi lonceng apakah termasuk. Mesin kasir termasuk alat komunikasi nggak? Nggak termasuk. Nah ya, mesin kasir itu nggak termasuk alat komunikasi. Dia itu termasuk alat hitung. Oke. Nah, jadi nanti ada 3 alat. Alatnya apa saja yang termasuk alat komunikasi. Lihat gambar di bawahnya nah ya. Oke. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak harap anak kami tetap semangat belajarnya dan latihannya silakan dikerjakan dengan baik. Jangan lupa dikumpul hari Sabtu ini tanggal 7 Agustus. Oke. Jangan terlambat ya nak, ngumpulinnya nah ya. Nanti nilaimu bakal terlambat juga nanti sampai ke rapot. Oke. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye-bye.